Apakah Anda pernah berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana rasanya memulai setiap hari dengan kaki yang terasa berat, seolah setiap gerakan membutuhkan usaha yang luar biasa, dan menyadari bahwa tugas-tugas yang dulu sederhana kini menjadi tantangan? Bagi banyak orang lanjut usia, kehilangan kekuatan otot adalah masalah tersembunyi yang mengurangi kemandirian mereka dan memengaruhi kualitas hidup mereka. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy mengungkapkan bahwa sekitar 30% orang dewasa berusia di atas 70 tahun mengalami penurunan kekuatan otot setiap tahunnya, yang meningkatkan risiko jatuh dan membuat mobilitas semakin sulit. Namun, kabar baiknya adalah bahwa kondisi ini masih dapat dibalik, bahkan di usia lanjut, menghadapi tantangan dan memilih untuk berjuang. Ia melewati salah satu tahap terberat dalam hidupnya saat menyadari bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan yang sama untuk melakukan bahkan tugas paling sederhana dalam rutinitas hariannya. Namun, alih-alih menyerah pada kenyataan ini, ia mengambil keputusan tegas untuk berjuang. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengubah hidupnya, dan mungkin juga bisa mengubah hidup Anda. Sejak dulu, Pak Smith dikenal sebagai pria yang kuat dan penuh semangat. Sejak masa mudanya, ia terbiasa mengangkat benda berat, menyelesaikan masalahnya sendiri, dan selalu aktif bergerak. Namun, seiring bertambahnya usia, ia mulai merasakan perubahan. Awalnya, perubahan itu nyaris tidak terasa. Langkahnya menjadi lebih lambat. Ia lebih cepat lelah saat menaiki tangga atau mengangkat beban. Tetapi, seiring waktu, ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kelelahan sesaat, melainkan kehilangan kekuatan yang nyata. Suatu pagi, saat mencoba mengangkat kantong belanjaan, tangannya mulai gemetar dan kakinya melemah. Barang yang dulu bisa ia angkat dengan mudah kini terasa begitu berat. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terjadi lagi. Saat hendak berdiri, ia menyadari otot-ototnya tidak lagi merespon seperti biasanya. Anaknya yang merasa khawatir akhirnya membawanya ke dokter. Harapan baru dari sebuah diagnosis. Selama pemeriksaan, setelah serangkaian tes untuk mengevaluasi kekuatannya, dokter memberinya peringatan. Pak Smith, kehilangan massa otot di usia lanjut adalah hal yang umum, tetapi bukan sesuatu yang tidak bisa diubah. Jika kita tidak bertindak segera, kemampuan gerak Anda bisa semakin memburuk. Kabar baiknya, dengan rangsangan yang tepat, kita bisa mengubah kondisi ini. Kata-kata itu terpatri dalam pikirannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa sekadar bertambah tua bisa membahayakan kemandiriannya. Dokter menjelaskan bahwa seiring waktu, tubuh secara alami mengurangi produksi protein penting untuk regenerasi otot, sebuah fenomena yang dikenal sebagai sarkopenia. Jika tidak dirangsang dengan benar, otot akan melemah dan menyusut, membuat setiap gerakan menjadi semakin sulit. Namun, masih ada solusi. Dan saat itu juga, Pak Smith memutuskan untuk tidak membiarkan kelemahan menguasainya. Perjalanan transformasi dimulai. Perawatannya memerlukan perubahan kecil dalam rutinitasnya, latihan-latihan khusus, dan beberapa penyesuaian dalam pola makannya. Ia pun bertekad untuk mencobanya. Begitulah ia memulai proses transformasinya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like jika Anda menikmati video ini, dan subscribe ke channel ini untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita teruskan perjalanan ini. 6 kebiasaan transformasi ala Pak Smith. Kebiasaan 1. Efek mandi kontras. Dorongan yang merevitalisasi ototnya. Pak Smith memiliki tekad kuat untuk memulihkan kekuatannya. Namun, sebelum memulai rutinitas latihan, seorang fisioterapis menyarankan sesuatu yang tidak biasa. Sebelum memaksakan otot dengan latihan, mari kita coba cara lain untuk mengaktifkannya. Mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan mempersiapkan tubuh agar merespons dengan lebih efisien. Tertarik dengan gagasan tersebut, Pak Smith memutuskan untuk mencobanya. Tekniknya sederhana, menggantikan air panas dan dingin pada kaki serta lengan selama beberapa menit setiap pagi.
Air panas membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke otot. Air dingin, di sisi lain, menyebabkan kontraksi pembuluh darah, meredakan peradangan, dan mengurangi nyeri otot. Awalnya, perubahan suhu terasa tidak nyaman, tetapi segera ia mulai merasakan perubahan. Ototnya lebih aktif, tidak terlalu kaku, dan siap untuk bergerak. Rasa lelah saat bangun tidur berkurang, dan rasa berat di kakinya mulai menghilang. Penelitian yang diterbitkan dalam European Journal of Applied Physiology menunjukkan bahwa mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi hingga 35%, membantu mengurangi peradangan, dan mempercepat pemulihan otot, terutama pada orang lanjut usia. Dengan memasukkan kebiasaan baru ini ke dalam rutinitasnya, Pak Smith mulai merasakan perbaikan yang nyata. Tubuhnya tidak lagi terasa kaku, dan akhirnya, ia merasa siap untuk melanjutkan proses pemulihannya. Namun, masih ada satu aspek lain yang perlu ia sesuaikan agar dapat sepenuhnya memulihkan kekuatannya. Kebiasaan 2. Eliksir kekuatan kuno, formula yang ampuh. Setelah merasakan manfaat pertama dari mandi kontras, Pak Smith menyadari bahwa ia perlu melangkah lebih jauh. Tubuhnya membaik, tetapi ia merasa bahwa ototnya membutuhkan dorongan tambahan untuk pulih dan kembali kuat. Saat berbincang dengan seorang teman yang berasal dari pedesaan, ia mengetahui tentang minuman kuno yang telah digunakan selama berabad-abad untuk merevitalisasi dan memperkuat tubuh. Kakek saya mengonsumsinya setiap hari dan bekerja di ladang hingga usia 90 tahun, tetap kuat sepanjang hidupnya. Formula ini digunakan oleh para prajurit zaman dahulu untuk memulihkan otot mereka setelah bertempur. Penasaran, Pak Smith memutuskan untuk mencobanya. Bahan-bahannya sederhana, tetapi masing-masing memiliki manfaat yang terbukti secara ilmiah untuk regenerasi otot. Untuk membuat resep ini, Pak Smith mengikuti petunjuk temannya. Memanaskan segelas susu oat, memastikan tidak sampai mendidih. Menambahkan 1 sendok makan kacang tanah yang telah dihancurkan, sumber protein dan lemak sehat yang penting untuk perbaikan otot. Menambahkan 1 sendok teh bubuk kakao murni, kaya antioksidan yang meningkatkan sirkulasi dan mengurangi stres oksidatif pada otot. Menambahkan bubuk jahe, antiinflamasi alami yang membantu meredakan nyeri otot dan mempercepat pemulihan. Menambahkan 1 sendok teh kunyit, yang menurut penelitian dalam Journal of Applied Physiology, membantu regenerasi jaringan otot dan mengurangi peradangan. Terakhir, ia menambahkan 1 sendok teh madu alami, sumber energi dan mineral penting yang membantu mempertahankan stamina serta mencegah kelelahan otot. Ia mencampur semua bahan hingga merata dan meminumnya dalam keadaan hangat setiap pagi agar nutrisinya dapat diserap dengan optimal. Dalam beberapa hari pertama, ia hanya merasakan sensasi hangat di tubuhnya. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan manfaat sesungguhnya. Vitalitasnya meningkat, rasa lelah berkurang, dan kelemahan ototnya perlahan menghilang. Pak Smith terkejut saat menyadari bahwa tangannya menjadi lebih kuat dan kekuatannya mulai kembali sedikit demi sedikit. Namun, ia tahu bahwa untuk pemulihan yang sempurna, ia perlu menambahkan 1 kebiasaan penting lagi. Saat itulah ia menemukan sesuatu yang semakin mempercepat proses regenerasi ototnya. Kebiasaan 3, kekuatan istirahat yang memulihkan. Kebiasaan 3, kekuatan istirahat yang memulihkan. Dengan menambahkan mandi kontras dan minuman revitalisasi ke dalam rutinitasnya, Tuan Smith mulai merasakan perbaikan. Namun, ia masih merasa bahwa tubuhnya belum sepenuhnya pulih, bahkan setelah menjalani hari yang produktif. Kadang-kadang, ia terbangun dengan otot yang masih terasa lelah dan merasa tubuhnya tidak benar-benar mengalami regenerasi yang optimal. Hingga suatu hari, dalam konsultasi medis berikutnya, ia menemukan sesuatu yang sangat penting. Tuan Smith, pemulihan otot terutama terjadi saat kita beristirahat. Selama tidur nyenyak, tubuh Anda melepaskan hormon yang sangat penting untuk memperbaiki otot dan mengembalikan kekuatan. Namun, jika kualitas tidur Anda buruk, proses pemulihan ini akan terganggu, jelas dokter.
Dokter menjelaskan bahwa hormon seperti hormon pertumbuhan dan testosteron yang penting untuk menjaga massa otot diproduksi pada tahap tidur yang paling dalam. Menurut penelitian dari National Sleep Foundation, kurang tidur dapat mengurangi kekuatan otot hingga 20% dan memperlambat proses perbaikan jaringan. Bertekad untuk memperbaiki keadaannya, Tuan Smith mengubah rutinitas sebelum tidurnya. Ia mulai menghindari paparan cahaya buatan dengan mengurangi penggunaan televisi dan ponsel. Ia juga mulai mengonsumsi teh herbal dari chamomile dan melisa di malam hari, yang membantu tubuhnya rileks secara alami. Selain itu, ia menerapkan teknik pernapasan dalam, dengan menarik napas perlahan dan mengembuskannya secara bertahap untuk meredakan stres dan mempersiapkan tubuhnya untuk tidur yang berkualitas. Hanya dalam beberapa hari, ia mulai merasakan perubahan yang signifikan. Ia bangun dengan perasaan lebih segar dan berenergi. Kekuatan tubuhnya, yang sebelumnya terasa berkurang, kini mulai kembali dengan lebih responsif. Saat itulah Tuan Smith menyadari bahwa tidur bukan hanya sekadar waktu istirahat, tetapi merupakan salah satu faktor utama dalam pemulihan kekuatan fisiknya. Namun, masih ada satu kebiasaan penting yang harus ia terapkan untuk benar-benar meningkatkan kesejahteraannya dan memastikan otot-ototnya semakin kuat. Kebiasaan 4, latihan rahasia yang mengembalikan energi ke ototnya. Dengan mandi kontras, minuman revitalisasi, dan tidur yang berkualitas untuk mendukung pemulihannya, Tuan Smith merasa bahwa ia berada di jalur yang tepat. Namun, ia sadar bahwa untuk benar-benar memperkuat ototnya, ia membutuhkan jenis latihan yang tepat. Suatu hari, dalam percakapannya dengan seorang fisioterapis, ia mengetahui tentang sebuah latihan sederhana tetapi sangat efektif bagi orang lanjut usia yang mengalami penurunan kekuatan otot, latihan isometrik. Tuan Smith, sebelum melakukan latihan yang lebih berat, penting bagi otot Anda untuk beradaptasi kembali dalam menahan beban. Kuncinya adalah isometri, yaitu mempertahankan posisi dengan otot yang dikontraksikan selama beberapa detik. Ini akan mengaktifkan serat otot dan membantu mencegah cedera, jelas fisioterapis. Dengan rasa penasaran, ia mengikuti petunjuk yang diberikan. Latihan pertama yang ia pelajari adalah squat dinding, yaitu berdiri dengan punggung menempel pada dinding, lalu perlahan-lahan menurunkan tubuh hingga membentuk sudut, mempertahankan posisi tersebut selama 15 hingga 30 detik. Pada hari-hari awal, ia merasakan sedikit ketidaknyamanan, tetapi seiring waktu, ia mulai merasakan kekuatan kakinya meningkat. Selain itu, fisioterapis juga mengajarkan latihan sederhana untuk tangan dan lengan, yaitu meremas handuk yang digulung dengan erat selama beberapa detik. Latihan ini membantu mengaktifkan kekuatan genggaman tangan dan meningkatkan kontrol gerakan. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Aging and Physical Activity menunjukkan bahwa latihan isometrik sangat bermanfaat bagi lansia karena dapat merangsang serat otot yang lebih dalam, meningkatkan sirkulasi darah, serta memperkuat sendi tanpa memberikan tekanan berlebih. Setelah beberapa minggu, Tuan Smith mulai merasakan perubahan besar. Bangun dari kursi tidak lagi terasa melelahkan. Genggaman tangannya menjadi lebih kuat dan keseimbangannya saat berjalan meningkat secara signifikan. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan pemulihannya masih panjang, ia kini yakin bahwa otot-ototnya mulai merespons dengan baik. Namun, masih ada 2 kebiasaan penting yang harus ia terapkan untuk memastikan bahwa kekuatan ototnya terus berkembang. Kebiasaan 5, pola makan yang terencana untuk meningkatkan kekuatan. Meskipun telah mencapai kemajuan, Tuan Smith sadar bahwa otot-ototnya membutuhkan sesuatu yang lebih untuk terus menguat. Saat konsultasi medis berikutnya, ia menerima saran penting. Tuan Smith, untuk memperbaiki otot, tubuh Anda memerlukan komponen yang tepat. Protein dan nutrisi yang sesuai sangat penting untuk pemulihan yang efektif, jelas dokter. Dokter menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami kesulitan lebih besar dalam memproduksi protein, sehingga konsumsi makanan yang mengandung asam amino esensial menjadi sangat penting.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lemak sehat, vitamin, dan mineral yang tepat, karena hal ini membantu penyerapan nutrisi dan mempercepat pemulihan otot. Dengan pemahaman ini, Tuan Smith mulai memasukkan makanan-makanan penting dalam rutinitas hariannya, seperti telur, yang merupakan sumber protein dan leusin yang sangat baik, asam amino penting untuk perkembangan otot, ikan seperti sarden dan salmon, yang kaya akan omega-3, membantu mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan otot. Kacang-kacangan dan lentil, yang kaya akan protein nabati dan zat besi, nutrisi esensial untuk transportasi oksigen dalam otot. Alpukat dan minyak zaitun sebagai sumber lemak sehat yang mendukung penyerapan vitamin dan melindungi sel otot. Pisang dan ubi jalar, yang merupakan sumber energi alami yang penting untuk menjaga kekuatan otot sepanjang hari. Studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi jumlah protein dan lemak sehat yang cukup setiap hari dapat mempertahankan massa otot mereka dan mengurangi risiko sarkopenia. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition, Health and Aging juga menyoroti bahwa protein, ketika dikombinasikan dengan sumber energi yang tepat, mendukung pemulihan dan mencegah kehilangan massa otot secara bertahap. Setelah beberapa minggu mengikuti pola makan yang lebih baik ini, Tuan Smith merasakan peningkatan yang signifikan dalam energi dan kekuatannya. Otot-ototnya merespons latihan dengan lebih efektif, rasa lelah semakin berkurang, dan vitalitas hariannya meningkat. Ia semakin cepat menuju transformasi totalnya. Namun, masih ada satu kebiasaan terakhir yang akan membuat perbedaan besar dalam memastikan pemulihannya sempurna dan kekuatan ototnya tetap stabil selama bertahun-tahun ke depan. Kebiasaan 6. Rutinitas peregangan yang membantu mencegah kehilangan massa otot lebih lanjut. Tuan Smith telah mengadopsi rutinitas yang sepenuhnya mengubah kekuatan dan vitalitasnya. Namun, ada satu aspek penting yang memastikan otot-ototnya tetap aktif dan mencegah kehilangan lebih lanjut, fleksibilitas dan mobilitas. Ia baru memahami pentingnya kebiasaan baru ini saat berbicara dengan fisioterapisnya. Tuan Smith, otot yang kuat juga harus elastis. Melakukan peregangan tidak hanya membantu mencegah ketidaknyamanan dan cedera, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah dan menjaga kelincahan tubuh Anda lebih lama. Jelas fisioterapisnya. Fisioterapis menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, otot cenderung memendek dan kehilangan elastisitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan tubuh dan meningkatkan risiko jatuh. Penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Geriatric Physical Therapy menunjukkan bahwa orang lanjut usia yang melakukan peregangan secara rutin setiap hari memiliki kemungkinan 40% lebih rendah mengalami cedera otot dan jatuh, karena mereka meningkatkan keseimbangan, fleksibilitas, dan kontrol atas tubuh mereka. Begini cara Tuan Smith memasukkan rutinitas peregangan yang sederhana namun sangat efektif ke dalam kesehariannya, dilakukan setiap pagi dan sebelum tidur. Serangkaian gerakan ini mencakup peregangan kaki. Dalam posisi duduk, ia meregangkan satu kaki secara bergantian dan menahannya selama 30 detik, membantu meningkatkan elastisitas dan mencegah kejang otot. Rotasi bahu. Ia melakukan gerakan melingkar secara perlahan dengan kedua lengan, mengaktifkan otot-otot punggung dan lengan. Fleksi tulang belakang. Dalam posisi duduk, ia mencondongkan tubuh ke depan hingga menyentuh lutut, mengurangi ketegangan di area pinggang dan meningkatkan keseimbangan tubuh. Peregangan leher. Ia melakukan gerakan lembut ke samping dan ke depan, mengurangi ketegangan serta meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Pada awalnya, ia merasakan sedikit kekakuan, tetapi seiring waktu, pergerakannya menjadi lebih luas dan halus. Ketidaknyamanan pada persendiannya berkurang, dan daya tahannya meningkat. Lebih dari sekadar mendapatkan kembali kekuatan, Tuan Smith berfokus pada menjaga tubuhnya tetap aktif, kuat, dan sehat untuk tahun-tahun mendatang. Kini, pada usia 102 tahun, transformasinya telah sempurna. Tuan Smith adalah bukti nyata bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk mendapatkan kembali energi dan vitalitas.
Apa yang dulu tampak sebagai penurunan yang tak terelakkan kini telah menjadi perjalanan menuju ketahanan diri, berkat kebiasaan sederhana yang didukung oleh penelitian ilmiah. Dengan 6 perubahan kunci, mulai dari terapi air panas dingin hingga penguatan otot dan pola makan yang strategis, ia tidak hanya mendapatkan kembali kekuatannya, tetapi juga meningkatkan energi, mobilitas, dan kualitas hidupnya. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi diri. Dengan rangsangan yang tepat, kekuatan otot dapat dipulihkan, struktur tulang dapat diperkuat, dan kemandirian dapat dipertahankan bahkan di usia lanjut. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mengambil inspirasi dari perjalanan Tuan Smith bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih sehat dan penuh energi. Kesimpulan, kita telah sampai di akhir kisah luar biasa tentang kesehatan dan umur panjang ini. Jika Anda telah menyimak hingga akhir dan menyukai apa yang telah Anda pelajari dari Tuan Smith, ingatlah, Anda mampu, Anda bisa melakukannya, dan usia hanyalah angka. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Tuhan selalu menyertai Anda. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedat, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi? Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral, sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis.
Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi, atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70% yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rye, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini?
Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot.
Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang, apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Apakah Anda pernah mengalami kram di kaki, terutama saat bangun di malam hari atau setelah duduk terlalu lama? Seiring bertambahnya usia, kram ini menjadi lebih sering terjadi, dan seringkali kita tidak mengerti mengapa itu terjadi. Secara teori, kram terjadi ketika darah tidak mengalir dengan baik ke bagian tertentu dari tubuh, sehingga sel-sel tidak mendapatkan oksigen yang cukup untuk berfungsi dengan baik. Tanpa oksigen, sel-sel mulai tersedat, dan rasa sakit yang intens itu adalah respons tubuh kita. Ini seperti seseorang mencekik tenggorokan Anda dan mencegah Anda bernapas. Tiba-tiba Anda kehabisan oksigen. Hal yang sama terjadi pada sel-sel yang tidak mendapatkan aliran darah yang cukup. Sel-sel yang paling menderita adalah yang kekurangan oksigen dan nutrisi penting yang mereka butuhkan agar tetap sehat. Terkadang, kram ini bisa menjadi tanda bahwa kita perlu meningkatkan sirkulasi darah, terutama seiring bertambahnya usia. Mungkin kita tidak menyadari bahwa pola makan atau kebiasaan tertentu bisa memengaruhi kesehatan kita. Mengapa kram ini terjadi?
Pernahkah Anda terbangun di tengah malam dengan rasa sakit yang begitu tajam seolah-olah menembus langit-langit? Atau mungkin Anda bangun dengan kaki yang terasa benar-benar mati rasa, seperti terpaku ke kasur? Meskipun umum terjadi, ketidaknyamanan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang normal dan bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih serius pada sistem peredaran darah Anda. Menurut Asosiasi Neurologi Spanyol, sekitar 65% orang berusia di atas 50 tahun mengalami kram atau mati rasa secara teratur. Yang mengkhawatirkan, 35% dari mereka tidak menyadari bahwa gejala ini bisa menjadi tanda awal dari masalah pembuluh darah yang serius. Tahukah Anda bahwa beberapa makanan yang Anda konsumsi setiap hari bisa berkontribusi terhadap gejala ini? Ya, ada makanan yang bertindak sebagai musuh tersembunyi bagi sistem peredaran darah Anda, mengganggu aliran darah. Tapi mengapa dokter jarang memperingatkan kita tentang hal ini? Mungkin karena masalah ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas 6 jenis makanan yang umum dikonsumsi tetapi dapat berdampak buruk bagi kesehatan kaki Anda, meningkatkan risiko kram dan mati rasa. Apakah Anda peduli dengan kesehatan orang-orang terdekat Anda? Bagikan informasi ini dengan mereka. Jika Anda mengalami kram atau mati rasa di kaki, tinggalkan komentar di bawah. Bersama-sama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan saling membantu mencegah masalah yang lebih serius. Nasi putih, musuh tersembunyi di piring Anda. Nasi putih, makanan pokok dalam banyak hidangan keluarga, jarang dikaitkan dengan kram dan mati rasa pada kaki. Namun, selama proses pemurnian, nasi kehilangan sebagian besar nutrisi esensialnya, seperti serat, vitamin B, dan mineral, sehingga yang tersisa hanyalah pati sederhana. Pati ini memang menjadi sumber energi yang cepat, tetapi dapat menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis. Fluktuasi ini berdampak buruk pada sirkulasi darah yang dapat menyebabkan kesemutan, kram, atau bahkan mati rasa di ekstremitas. Bagaimana ini memengaruhi orang yang lebih tua? Bayangkan tubuh Anda seperti mobil dan nasi putih seperti bahan bakar berkualitas rendah. Awalnya, semuanya tampak baik-baik saja, tetapi seiring waktu, itu merusak mesin, menyebabkan masalah keausan. Bagi mereka yang sudah lanjut usia, gangguan aliran darah ini bisa sangat berbahaya. Jika setelah makan nasi putih Anda merasakan mati rasa, kram, atau sensasi kesemutan di kaki, mungkin sudah saatnya untuk mempertimbangkan kembali makanan ini dalam pola makan Anda. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk membuat perubahan kecil yang dapat berdampak besar pada kesehatan Anda. Salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif nasi putih adalah dengan mengonsumsinya bersama makanan kaya kalium, seperti alpukat atau bayam, yang dapat membantu meningkatkan sirkulasi dan mencegah kram. Ingatlah bahwa pola makan yang seimbang adalah kunci untuk menjaga kesehatan kaki dan sistem vaskular Anda secara keseluruhan. Coklat dan biskuit, kenikmatan dengan konsekuensi tersembunyi. Meskipun tampak tidak berbahaya, coklat dan biskuit bisa menjadi penyebab masalah sirkulasi, kram, dan mati rasa pada tubuh Anda. Makanan ini populer dalam pertemuan keluarga dan camilan sore, tetapi mengandung banyak lemak jenuh dan gula olahan. Zat-zat ini dapat menghambat aliran darah karena kolesterol cenderung menumpuk di arteri, menyulitkan darah mencapai ekstremitas. Coklat susu, khususnya, mengandung kadar kafein dan gula yang tinggi, yang dapat mengganggu keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan memicu kram otot. Pernahkah Anda merasa lebih lelah, dehidrasi, atau mengalami kesemutan di tangan dan kaki setelah makan makanan manis? Ini terjadi karena makanan tersebut memberikan sensasi kepuasan instan tapi memiliki efek samping yang berbahaya. Bagi orang tua, sangat penting untuk mengonsumsi makanan manis dengan bijak. Kekurangan kalium dan magnesium yang disebabkan oleh makanan ini dapat memperburuk masalah sirkulasi dan meningkatkan frekuensi kram. Alternatif yang lebih baik adalah memilih biskuit gandum utuh yang memberikan energi tanpa mengganggu sirkulasi,
atau memilih coklat hitam dengan kandungan kakao lebih dari 70% yang kaya akan antioksidan yang baik untuk jantung. Anda juga bisa membuat camilan sehat di rumah, seperti yogurt dengan madu dan kacang atau biskuit oatmeal dengan pisang, yang lezat dan lebih ramah bagi sistem peredaran darah Anda. Roti putih, musuh yang tersembunyi di meja Anda. Roti putih adalah makanan pokok lainnya yang bisa menyebabkan masalah sirkulasi dan kram otot, terutama pada orang lanjut usia. Komponen utamanya, tepung terigu yang telah diproses, kehilangan sebagian besar serat dan nutrisi pentingnya selama proses produksi. Jenis roti ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah, diikuti dengan penurunan tajam, yang tidak hanya memengaruhi sirkulasi darah tetapi juga meningkatkan rasa lelah. Khususnya bagi orang dewasa lanjut usia, efek ini bisa menjadi perhatian, karena sirkulasi darah secara alami melambat seiring bertambahnya usia. Jika Anda mengalami mati rasa atau kram setelah mengonsumsi roti putih, pertimbangkan untuk menggantinya dengan roti gandum utuh atau roti rye, yang mengandung lebih banyak serat dan membantu mengatur kadar glukosa. Selain lebih sehat, roti ini juga memberikan energi secara lebih stabil, sehingga dapat membantu mencegah ketidaknyamanan pada kaki. Ingatlah bahwa perubahan kecil dalam pola makan Anda dapat memberikan dampak besar pada kesehatan dan kesejahteraan Anda. Selalu ada waktu yang tepat untuk memilih alternatif yang lebih bergizi agar Anda tetap menikmati makanan sambil merawat tubuh. Apakah Anda pernah merasa lapar lagi tak lama setelah makan roti putih? Ini bukan kebetulan, karena meskipun roti putih cepat memberikan rasa kenyang, ia kekurangan nutrisi esensial yang sebenarnya dibutuhkan tubuh. Di banyak rumah tangga di Spanyol, roti putih sering disantap dengan sup, tapas, atau saat sarapan dengan selai atau keju. Namun, hanya sedikit orang yang mempertimbangkan dampak negatif dari kebiasaan ini dalam jangka panjang. Bagaimana cara mengurangi efek ini? Salah satu pilihan terbaik adalah mengganti roti putih dengan roti gandum utuh atau multigrain, yang mengandung lebih banyak serat dan mineral penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Jika perubahan ini terasa sulit, cobalah secara bertahap. Nikmati roti yang lebih sehat dengan tomat yang dihancurkan dan sedikit minyak zaitun untuk tetap mempertahankan cita rasa Mediterania sambil menjaga kesehatan Anda. Dampak teh dan kopi pada tubuh Anda. Teh dan kopi adalah minuman favorit banyak orang, terutama di pagi hari. Teh sering dikaitkan dengan relaksasi, sedangkan kopi menjadi teman setia untuk tetap terjaga dan fokus. Namun, di balik kenikmatan sehari-hari ini, ada alasan untuk berhati-hati, terutama jika Anda sering mengalami kram malam, kesemutan di anggota tubuh, atau masalah sirkulasi darah. Kafein adalah penyebab utama. Stimulan ini, yang terdapat dalam kedua minuman tersebut, dapat mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke bagian tubuh seperti kaki. Selain itu, efek diuretiknya menyebabkan kehilangan cairan dengan cepat yang meningkatkan risiko dehidrasi dan, akibatnya, kram otot. Apakah Anda pernah terbangun di malam hari dengan kram yang menyakitkan? Coba pikirkan berapa banyak cangkir kopi atau teh yang Anda minum hari itu. Kafein dapat bertahan dalam tubuh hingga 6 jam setelah dikonsumsi, yang berarti dapat memengaruhi sirkulasi Anda bahkan di malam hari. Meskipun teh dan kopi sulit ditinggalkan, pertimbangkan apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan kesejahteraan kaki Anda. Buatlah perubahan kecil demi kesehatan Anda. Pilih alternatif yang lebih sehat, seperti air hangat dengan lemon di pagi hari, yang dapat membangunkan tubuh tanpa mengganggu sirkulasi darah. Di malam hari, pilih teh herbal tanpa kafein, seperti chamomile atau jahe, yang dapat membantu relaksasi dan pencernaan tanpa menyebabkan dehidrasi. Perubahan sederhana ini bisa memberikan perbedaan besar pada bagaimana kaki dan tubuh Anda terasa. Mentega, kenikmatan dengan risiko tersembunyi. Siapa yang tidak menikmati rasa lembut dan lezat dari mentega? Meskipun merupakan bahan makanan yang populer karena fleksibilitasnya, kandungan lemak jenuh yang tinggi dalam mentega dapat berdampak buruk pada sirkulasi darah. Lemak jenuh meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah,
yang dapat menyebabkan penyumbatan arteri. Hal ini sangat memengaruhi kaki, karena bagian tubuh ini lebih jauh dari jantung dan sangat bergantung pada aliran darah yang lancar untuk mendapatkan oksigen serta nutrisi. Hasilnya, kram yang terus-menerus, mati rasa, atau bahkan gangguan serius lainnya pada anggota tubuh. Untuk mengurangi risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsi mentega dalam pola makan Anda sehari-hari. Anda bisa menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti alpukat atau selai dari kacang-kacangan, yang tidak hanya lezat tetapi juga membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular. Ingatlah bahwa menjaga pola makan yang sehat adalah langkah penting untuk tetap aktif dan bebas dari gangguan kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membantu Anda menikmati hidup yang lebih berkualitas dengan gerakan yang lebih bebas. Bagaimana cara menghindari masalah akibat mentega dan meningkatkan kesehatan Anda? Mengurangi konsumsi mentega adalah strategi sederhana namun efektif untuk menjaga sirkulasi darah dan kesehatan jantung. Anda tidak perlu menghilangkannya sepenuhnya dari diet, tetapi menggantinya dengan pilihan yang lebih sehat, seperti minyak zaitun, dapat memberikan manfaat besar. Minyak ini kaya akan antioksidan dan lemak sehat, yang tidak hanya meningkatkan sirkulasi darah tetapi juga melindungi sistem kardiovaskular. Alternatif lain untuk meningkatkan sirkulasi, tambahkan makanan kaya omega-3, seperti biji rami, biji chia, atau kenari, ke dalam pola makan Anda. Makanan ini membantu memperkuat jantung dan meningkatkan aliran darah, yang sangat penting bagi mereka yang ingin menjaga vitalitas seiring bertambahnya usia. Tuna, makanan populer dengan risiko tersembunyi. Tuna adalah makanan klasik yang dinikmati banyak orang, baik dalam acara spesial maupun sebagai pilihan praktis sehari-hari. Namun, mengonsumsinya secara berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti mati rasa pada kaki atau kram otot. Ini disebabkan oleh tingginya kadar merkuri yang terkandung dalam tuna, terutama tuna kalengan. Mengapa merkuri berbahaya? Logam berat ini dapat menumpuk dalam tubuh dari waktu ke waktu dan merusak sistem peredaran darah serta saraf. Arteri bisa menyempit, mengurangi aliran darah ke anggota tubuh dan menyebabkan gejala seperti kram, nyeri, atau kesemutan. Meskipun tuna merupakan pilihan yang ekonomis dan mudah disiapkan, konsumsi harian dapat mempercepat akumulasi merkuri dalam tubuh. Jika Anda sering mengalami kram atau mati rasa di kaki, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali jumlah tuna yang Anda konsumsi. Tips praktis untuk menjaga pola makan sehat di usia lanjut. 1. Variasi protein. Gantilah tuna dengan sumber protein yang lebih aman, seperti ikan rendah merkuri, salmon, sarden, kacang-kacangan, atau telur. 2. Porsi yang terukur. Jika Anda menyukai tuna, konsumsilah dengan bijak, sekitar 1 hingga 2 kali seminggu, bukan setiap hari. 3. Makanan segar. Perbanyak konsumsi makanan segar dan hindari ketergantungan pada makanan olahan atau kalengan. Menjaga pola makan seimbang tidak hanya membantu mencegah masalah sirkulasi darah, tetapi juga mendukung gaya hidup yang lebih sehat dan aktif di usia lanjut. Perubahan kecil dalam kebiasaan makan bisa memberikan dampak besar pada kesejahteraan Anda. Apa saja alternatif yang bisa kita pilih untuk meningkatkan kesehatan? Jika Anda khawatir tentang efek merkuri, pertimbangkan untuk mengganti tuna dengan pilihan yang lebih aman dan bergizi. Ikan seperti sarden, salmon, atau haring adalah alternatif yang sangat baik. Selain kaya akan omega-3 yang mendukung kesehatan jantung, ikan-ikan ini juga mengandung kadar merkuri yang jauh lebih rendah, sehingga lebih aman bagi sistem peredaran darah. Selain itu, untuk meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram otot, tambahkan lebih banyak makanan kaya kalium dalam pola makan Anda, seperti ubi jalar, pisang, atau sayuran berdaun hijau. Makanan ini tidak hanya lezat, tetapi juga penting untuk menjaga kesehatan otot dan sirkulasi darah. Tahukah Anda bahwa kram malam hari dan kesemutan di kaki bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampaknya sepele? Kadang-kadang,
Apa yang kita anggap sebagai gangguan kecil sebenarnya bisa menjadi tanda peringatan dari masalah yang lebih serius, seperti gangguan sirkulasi darah atau masalah vaskular. Jika kita mengabaikan gejala-gejala ini, kondisi tersebut bisa berkembang menjadi lebih parah. Penting untuk memperhatikan tanda-tanda ini. Jika Anda sering mengalami kram malam atau kesemutan di kaki, mungkin ini saatnya untuk meninjau kembali pola makan dan kebiasaan Anda. Jangan menunggu hingga masalah menjadi lebih buruk sebelum mengambil tindakan. Informasi dan pencegahan dapat memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Berkat penelitian dari pakar seperti Frank Suarez, yang mengabdikan hidupnya untuk mempelajari hubungan antara pola makan dan kesehatan, kita memiliki akses ke wawasan berharga untuk membuat keputusan yang lebih bijak mengenai makanan yang kita konsumsi. Penelitiannya tetap menjadi sumber informasi penting yang membantu kita menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup. Selamat datang kembali di kanal ini. Apakah kamu menyadari bahwa seiring berjalannya waktu, kakimu kehilangan kekuatan? Naik tangga atau berjalan jauh bisa menjadi lebih sulit. Bahkan kamu mungkin mengalami kram, kelemahan, atau ketidaknyamanan pada sendi. Tapi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa kerusakan yang terjadi secara perlahan ini bisa dibalik dengan beberapa perubahan dalam pola makanmu? Benar sekali, apa yang kamu konsumsi setiap hari bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kekuatan kakimu. Sebagai spesialis kesehatan otot, aku meyakinkan bahwa nutrisi memainkan peran penting dalam daya tahan dan kesejahteraan ototmu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa makanan tertentu dapat membantu mencegah hilangnya massa otot dan meningkatkan mobilitas seiring bertambahnya usia. Masalahnya, kelemahan ini tidak terjadi dalam semalam. Itu berkembang secara bertahap dan seringkali tidak disadari sampai tugas sehari-hari, seperti bangun dari kursi atau menjaga keseimbangan, menjadi tantangan. Yang lebih mengkhawatirkan, kondisi ini dapat menyebabkan jatuh, patah tulang, bahkan kehilangan kemandirian. Tapi ada kabar baik, kamu bisa memperkuat otot, meningkatkan mobilitas, dan merasa lebih bertenaga dengan melakukan beberapa penyesuaian kecil dalam pola makanmu. Dalam video ini, aku akan mengungkapkan 10 makanan penting yang dapat membuat perbedaan dalam kekuatan kakimu. Makanan-makanan ini memiliki dukungan ilmiah karena kemampuannya dalam meningkatkan daya tahan otot, mencegah kram, dan memperkuat tulang, sehingga mengurangi risiko osteoporosis serta masalah sendi lainnya. Dan tidak, ini bukan hanya tentang mengonsumsi protein. Banyak orang berpikir bahwa makan daging saja sudah cukup untuk menjaga massa otot, tetapi kenyataannya, nutrisi lain seperti kalium, magnesium, kalsium, dan antioksidan memainkan peran penting dalam kesehatan otot dan sendimu. Jika tubuhmu tidak mendapatkan elemen-elemen penting ini, kemungkinan besar kakimu akan melemah seiring waktu. Aku tahu bahwa kehilangan kekuatan otot bisa menjadi hal yang mengkhawatirkan, tetapi kabar baiknya adalah kamu masih punya waktu untuk mengambil tindakan. Ikuti video ini dan temukan 10 makanan penting yang harus kamu konsumsi serta cara memasukkannya ke dalam pola makanmu agar mendapatkan manfaat maksimal. Apa yang kamu pelajari hari ini bisa menjadi penentu agar tetap kuat, aktif, dan mandiri selama bertahun-tahun ke depan. Tapi sebelum kita mulai, beritahu kami di kolom komentar berapa usiamu dan dari kota mana kamu menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan agar terus mendapatkan informasi berharga tentang kesehatan, kesejahteraan, dan pencegahan. Sekarang, mari kita mulai. 1. Telur. Telur adalah salah satu sekutu terbaik untuk memperkuat otot. Tidak hanya merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat baik, yang penting untuk mempertahankan massa otot, tetapi juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting untuk regenerasi jaringan. Protein dalam telur dianggap memiliki nilai biologis tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun otot. Ini sangat penting untuk mencegah kehilangan kekuatan di kaki, masalah yang sering muncul seiring bertambahnya usia atau kurangnya aktivitas fisik. Nutrisi penting lain yang terdapat dalam telur adalah vitamin D, yang sering diabaikan tetapi sangat penting untuk kesehatan otot dan tulang. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan kelemahan otot dan meningkatkan risiko jatuh, terutama pada orang tua. Selain itu, telur mengandung kolin, nutrisi esensial yang mendukung fungsi sistem saraf dan otot.
Kolin membantu saraf mengirim sinyal ke otot dengan lebih efisien, meningkatkan kontraksi dan respons otot. Sebagai manfaat tambahan, telur sangat mengenyangkan karena kandungan proteinnya yang tinggi. Mengonsumsinya saat sarapan, misalnya, dapat membantu mengurangi asupan makanan ultraproses yang sering berkontribusi pada peradangan dan melemahnya otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2018 menganalisis dampak konsumsi protein dari telur pada orang dewasa yang lebih tua dan menemukan bahwa konsumsi rutin dapat membantu mempertahankan massa dan kekuatan otot. Ini menunjukkan bahwa telur bisa menjadi sekutu yang hebat dalam mencegah sarkopenia dan menjaga mobilitas yang baik selama bertahun-tahun. 2. Ikan berlemak. Jika kamu ingin menjaga kekuatan kakimu dan mencegah kehilangan massa otot, memasukkan ikan berlemak dalam pola makanmu adalah keputusan yang sangat baik. Jenis ikan seperti salmon, sarden, dan tuna tidak hanya menyediakan protein berkualitas tinggi yang penting untuk pembentukan otot, tetapi juga mengandung nutrisi kunci, omega-3. Omega-3 adalah jenis lemak sehat yang memiliki efek antiinflamasi yang kuat dan mendukung kesehatan sendi. Konsumsi rutin omega-3 dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan pada sendi, meningkatkan mobilitasnya, serta berkontribusi pada pemeliharaan massa otot, sehingga kakimu tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Peradangan kronis dapat menjadi hambatan bagi kesehatan otot dan sendi, menyebabkan rasa sakit dan menyulitkan pergerakan. Omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak membantu mengurangi proses peradangan ini, berkontribusi dalam menjaga mobilitas dan kekuatan kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita artritis atau sering mengalami nyeri otot. Selain itu, ikan ini merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, nutrisi penting untuk penyerapan kalsium dan penguatan tulang. Karena kaki menopang berat badan, menjaga kesehatan tulang yang baik sangat penting untuk mencegah patah tulang dan penyakit seperti osteoporosis. Manfaat lain dari ikan berlemak adalah kandungan koenzim Q10, senyawa utama dalam produksi energi di dalam sel otot. Artinya, memasukkan salmon, sarden, atau tuna dalam pola makan dapat membantu mengurangi kelelahan otot dan meningkatkan performa fisik, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah dan tidak terlalu melelahkan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle pada tahun 2019 menganalisis efek omega-3 terhadap kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi omega-3 dapat meningkatkan fungsi otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kekuatan, yang menegaskan pentingnya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup seiring bertambahnya usia. 3. Ayam. Ayam adalah salah satu makanan yang paling direkomendasikan dalam pola makan sehat, dan itu bukan tanpa alasan. Ayam merupakan salah satu sumber protein tanpa lemak terbaik, nutrisi penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot. Jika tujuanmu adalah mempertahankan kekuatan kaki dan mencegah kehilangan massa otot seiring waktu, ayam sebaiknya menjadi bagian rutin dalam pola makanmu. Berbeda dengan daging lainnya, ayam memiliki kadar lemak jenuh yang rendah, menjadikannya alternatif sehat bagi mereka yang ingin menyeimbangkan perkembangan otot dengan pengendalian berat badan. Menjaga berat badan yang ideal sangat penting untuk menghindari beban berlebih pada kaki dan mengurangi risiko nyeri serta peradangan pada sendi. Selain menjadi sumber protein berkualitas tinggi, ayam kaya akan vitamin B6, nutrisi penting dalam metabolisme protein dan karbohidrat. Ini memastikan bahwa otot memiliki energi yang cukup untuk tetap aktif dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat mengurangi kelelahan otot. Aspek lain yang menonjol dari ayam adalah kandungan kolagennya, terutama jika dikonsumsi dengan kulit atau dalam kaldu yang dibuat dari tulangnya. Kolagen memainkan peran penting dalam kesehatan sendi dan ligamen, memberikan dukungan bagi kaki dan membantu menjaga mobilitas dalam jangka panjang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Nutrition and Metabolism pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi protein hewani terhadap kesehatan otot pada orang tua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan protein tanpa lemak secara teratur, seperti yang terdapat dalam ayam, secara signifikan berkontribusi pada peningkatan massa dan kekuatan otot, mengurangi peradangan, serta meningkatkan kesehatan tulang dan sendi, yang menyoroti perannya dalam menjaga mobilitas dan kualitas hidup. 4. Susu, keju, dan yogurt. Ketika berbicara tentang memperkuat kaki dan menjaganya tetap sehat, ada satu aspek penting yang sering diabaikan, kesehatan tulang. Dalam hal ini, produk susu adalah sekutu yang tak tergantikan. Susu, keju, dan yogurt merupakan sumber kalsium yang sangat baik, mineral esensial untuk menjaga kepadatan tulang dan mencegah penyakit seperti osteoporosis.
Osteoporosis adalah penyakit yang berkembang secara diam-diam dan melemahkan struktur tulang, membuatnya lebih rentan terhadap patah tulang. Dan bagian tubuh mana yang paling terpengaruh? Benar, kaki, pinggul, lutut, dan pergelangan kaki. Bagian-bagian ini menanggung beban yang besar dalam kehidupan sehari-hari, dan jika tulang tidak cukup kuat, stabilitasnya dapat berkurang, meningkatkan risiko jatuh dan cedera. Selain kandungan kalsium yang tinggi, produk susu juga merupakan sumber vitamin D yang sangat baik, yaitu nutrisi utama untuk penyerapan kalsium yang tepat dalam tubuh. Mengonsumsi kalsium dalam jumlah cukup saja tidak cukup jika tubuh tidak dapat menyerapnya dengan baik, dan disinilah vitamin D berperan penting. Vitamin ini membantu kalsium melekat pada tulang, memastikan tulang tetap kuat dan tahan lama seiring waktu. Manfaat penting lain dari produk susu, yang seringkali terabaikan, adalah kandungan proteinnya yang berperan penting dalam menjaga massa otot. Contoh yang menonjol adalah yogurt Yunani, yang tidak hanya kaya protein tetapi juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus. Mengapa ini penting? Karena sistem pencernaan yang sehat meningkatkan penyerapan nutrisi, memungkinkan tubuh memanfaatkan kalsium, protein, dan elemen penting lainnya dengan lebih efisien untuk memperkuat otot. Namun, tidak semua produk susu memiliki manfaat yang sama. Pilihan terbaik adalah memilih versi alami dan utuh, menghindari yang telah diproses secara berlebihan serta mengandung kadar gula tambahan yang tinggi. Pilihan yang sangat baik adalah mengombinasikan yogurt alami tanpa gula dengan buah dan biji-bijian, menciptakan sarapan atau camilan yang bernutrisi dan seimbang. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Bone pada tahun 2017 menganalisis hubungan antara konsumsi produk susu dan kepadatan mineral tulang pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi susu dan yogurt secara teratur dikaitkan dengan kepadatan tulang yang lebih tinggi serta risiko patah tulang yang lebih rendah, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga kesehatan tulang dan mobilitas seiring bertambahnya usia. 5. Pisang. Jika Anda pernah mengalami kram otot di tengah malam atau saat berolahraga, Anda tahu betapa tidak nyaman dan menyakitkannya hal itu. Salah satu cara terbaik untuk mencegah kejadian ini adalah dengan memastikan asupan kalium yang cukup, yaitu mineral penting bagi fungsi otot. Dan dalam hal kalium, hanya sedikit buah yang seefektif pisang. Kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan natrium dan cairan dalam tubuh, memastikan otot dapat berkontraksi dan berelaksasi dengan benar. Kekurangan mineral ini dapat menyebabkan kejang otot dan memperlambat pemulihan setelah aktivitas fisik, membuat kaki lebih rentan terhadap kelelahan dan kelemahan. Selain itu, pisang adalah sumber karbohidrat sehat alami yang menyediakan energi cepat dan berkelanjutan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang gemar berjalan kaki, berlari, atau melakukan aktivitas yang membutuhkan kinerja kaki yang baik, membantu menjaga daya tahan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Berbeda dengan gula rafinasi, karbohidrat yang terdapat dalam pisang dilepaskan secara bertahap di dalam tubuh, sehingga menghindari lonjakan dan penurunan drastis pada tingkat energi. Hal ini memungkinkan tubuh mempertahankan sumber bahan bakar yang stabil bagi otot, yang sangat penting untuk performa fisik yang optimal. Aspek penting lainnya dari pisang adalah kandungan vitamin B6 yang tinggi, yaitu nutrisi esensial untuk metabolisme protein dan produksi neurotransmitter. Artinya, selain memperkuat otot, buah ini juga meningkatkan komunikasi antara saraf dan serat otot, sehingga menghasilkan gerakan yang lebih tepat dan efisien. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun 2016 menganalisis hubungan antara asupan kalium dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi kalium yang cukup, seperti yang ditemukan dalam pisang, dikaitkan dengan fungsi otot yang lebih baik dan insiden kram yang lebih rendah, menekankan pentingnya memasukkan buah ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 6. Bayam dan kubis, kekuatan magnesium. Banyak orang berpikir bahwa hanya protein dan kalsium yang penting untuk kekuatan otot dan tulang, tetapi ada satu mineral lain yang sering diabaikan, magnesium. Nutrisi ini sangat penting untuk kontraksi otot, pemulihan setelah berolahraga, serta pencegahan nyeri dan peradangan. Dua sayuran yang paling kaya akan magnesium adalah bayam dan kubis. Magnesium yang terdapat dalam sayuran ini berperan penting dalam relaksasi dan kontraksi otot, membantu mencegah kram dan mengurangi kelelahan. Hal ini sangat bermanfaat bagi mereka yang sering merasa kakinya berat di penghujung hari atau kesulitan menjaga rutinitas yang aktif.
Selain itu, mineral ini berkontribusi terhadap produksi energi pada tingkat seluler, memastikan bahwa otot memiliki bahan bakar yang cukup untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Nutrisi penting lainnya yang ditemukan dalam bayam dan kubis adalah kalsium, yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Namun, yang membuat sayuran ini lebih istimewa adalah kandungan vitamin K yang tinggi, yaitu nutrisi yang bekerja sama dengan kalsium untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Vitamin K membantu mengikat kalsium pada kerangka, meningkatkan kepadatan tulang dan membuatnya lebih kuat. Selain itu, baik bayam maupun kubis kaya akan antioksidan yang melawan stres oksidatif dan mengurangi peradangan dalam tubuh. Ini berarti lebih sedikit nyeri sendi dan otot, memungkinkan kaki pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Sport Science and Medicine pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi sayuran yang kaya magnesium, seperti bayam dan kubis, terhadap fungsi otot dan pemulihan pasca latihan. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya magnesium secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi kelelahan, dan mempercepat pemulihan, menekankan pentingnya sayuran ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan otot dan mobilitas. 7. Kacang merah dan lentil, protein nabati untuk kekuatan otot. Jika Anda berpikir bahwa hanya daging yang dapat menyediakan protein untuk pembentukan otot, sekarang saatnya mengubah pandangan tersebut. Kacang merah dan lentil adalah dua sumber protein nabati yang berperan penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama pada kaki. Makanan ini kaya akan zat besi, mineral esensial untuk oksigenasi otot dan produksi energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan rasa lemah pada kaki, membuat aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga menjadi lebih sulit. Konsumsi kacang merah dan lentil secara teratur membantu mencegah masalah ini, memastikan otot menerima oksigen yang cukup untuk bekerja secara optimal. Selain zat besi, kedua jenis kacang-kacangan ini juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar glukosa dalam darah tetap stabil. Hal ini penting karena lonjakan gula darah dapat menyebabkan penurunan energi secara tiba-tiba dan menghambat pemulihan otot setelah berolahraga. Menjaga tingkat energi yang stabil sepanjang hari adalah kunci untuk mencegah kelelahan dan memastikan kaki tetap aktif serta sehat. Keunggulan lain dari kacang merah dan lentil adalah kandungan asam amino esensialnya, yang berkontribusi terhadap regenerasi serat otot. Artinya, memasukkan makanan ini ke dalam pola makan secara teratur dapat meningkatkan pemulihan otot, mengurangi nyeri pasca latihan, dan mencegah cedera. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2019 menganalisis hubungan antara konsumsi kacang-kacangan dan kesehatan otot pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa pola makan yang kaya akan kacang merah dan lentil dikaitkan dengan peningkatan massa otot, kekuatan yang lebih besar, dan penurunan tingkat kelelahan, menyoroti pentingnya makanan ini dalam menjaga mobilitas dan vitalitas. 8. Quinoa, superfood untuk otot yang kuat. Ketika berbicara tentang makanan yang lengkap, quinoa berada di puncak daftar. Quinoa dianggap sebagai superfood karena mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya salah satu pilihan protein nabati terbaik bagi mereka yang ingin menjaga kekuatan otot dan mencegah hilangnya massa otot tanpa lemak. Berbeda dengan banyak jenis biji-bijian lainnya, quinoa memiliki profil protein yang sangat mirip dengan daging dan telur, menjadikannya pengganti yang sangat baik bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi protein hewani tanpa mengorbankan kesehatan otot. Kandungan asam aminonya membantu dalam pemulihan dan regenerasi otot, memastikan kaki tetap kuat dan siap untuk berbagai aktivitas. Selain kandungan proteinnya yang tinggi, quinoa juga merupakan sumber zat besi yang sangat baik, mineral esensial untuk oksigenasi otot. Zat besi berperan dalam membantu transportasi oksigen melalui darah, memastikan otot menerima nutrisi dan energi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan baik. Si merasakan kaki Anda berat, lelah, atau kurang bertenaga, itu bisa menjadi tanda kekurangan zat besi. Mengonsumsi quinoa dalam pola makan Anda dapat membantu mengatasi masalah ini. Manfaat luar biasa lainnya dari quinoa adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral esensial untuk mencegah kram, mengurangi ketegangan otot, dan meningkatkan performa fisik. Selain itu, magnesium berperan dalam produksi ATP, sumber energi utama bagi sel-sel otot, sehingga memastikan kaki Anda tetap kuat dan bertenaga sepanjang hari. Quinoa juga kaya akan serat, yang mendukung pencernaan dan membantu mengontrol kadar gula darah. Ini berarti quinoa memberikan energi secara seimbang,
mencegah lonjakan dan penurunan drastis yang dapat memengaruhi kinerja fisik. Selain itu, sebagai makanan dengan indeks glikemik rendah, quinoa membantu menjaga rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi konsumsi makanan olahan yang dapat melemahkan otot dan sendi. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Frontiers in Nutrition pada tahun 2018 meneliti efek konsumsi quinoa terhadap kesehatan otot dan metabolisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memasukkan quinoa dalam pola makan secara signifikan meningkatkan massa otot, fungsi metabolik, dan daya tahan, menegaskan perannya sebagai superfood untuk kesehatan dan mobilitas otot. Alpukat, lemak sehat dan kekuatan otot. Alpukat adalah salah satu makanan paling bergizi yang dapat Anda konsumsi untuk menjaga kaki tetap kuat dan otot tetap sehat. Alpukat kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan, yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kandungan kalium yang tinggi. Seperti yang telah disebutkan, kalium sangat penting untuk kontraksi otot dan pencegahan kram. Yang tidak banyak orang tahu, alpukat mengandung lebih banyak kalium dibandingkan pisang, sehingga menjadi pilihan yang sangat baik untuk menyeimbangkan elektrolit dan mencegah kelelahan otot. Selain itu, alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal, mirip dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini membantu mengurangi peradangan pada sendi dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting bagi otot dan tulang. Apa artinya ini? Lebih sedikit nyeri otot, pemulihan yang lebih baik setelah berolahraga, dan daya tahan kaki yang lebih tinggi sepanjang hari. Tak hanya itu, alpukat juga merupakan sumber vitamin E dan antioksidan yang sangat baik, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan otot sebelum waktunya. Jika Anda rutin berolahraga atau ingin menjaga kesehatan kaki dalam jangka panjang, mengonsumsi makanan kaya antioksidan adalah strategi yang baik untuk mencegah penuaan sel dan meningkatkan regenerasi otot. Sebagai tambahan, alpukat juga merupakan sumber energi yang luar biasa berkat kombinasi lemak sehat dan seratnya. Ini memungkinkan Anda tetap aktif lebih lama tanpa mengalami penurunan energi secara tiba-tiba. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang menyebabkan lonjakan dan penurunan kadar gula darah secara cepat, lemak sehat dalam alpukat memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Ini berarti Anda akan merasa bertenaga sepanjang hari tanpa mengalami kelelahan mendadak. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Nutrients pada tahun 2020 menganalisis efek konsumsi alpukat terhadap kesehatan otot dan fungsi fisik pada orang dewasa yang lebih tua. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi alpukat secara teratur secara signifikan meningkatkan kekuatan otot, mengurangi peradangan, dan meningkatkan mobilitas, menegaskan pentingnya memasukkan makanan ini dalam pola makan untuk menjaga kesehatan dan performa fisik. Kacang kenari dan almond, energi dan kekuatan untuk kaki Anda. Jika Anda ingin memperkuat kaki, meningkatkan energi, dan menghindari kelelahan otot, Anda tidak boleh mengabaikan kekuatan kacang kenari dan almond. Kacang-kacangan ini adalah sumber nutrisi esensial yang mendukung pemulihan otot, mengurangi peradangan, dan menjaga mobilitas sendi. Salah satu manfaat utama kacang kenari dan almond adalah kandungan magnesiumnya yang tinggi, mineral penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Jika Anda sering mengalami kram atau merasa kaki mudah lelah, kemungkinan besar Anda mengalami kekurangan magnesium. Mengonsumsi kacang-kacangan ini secara teratur dapat membantu mencegah kejang otot dan meningkatkan daya tahan fisik, membuat kaki lebih kuat dan lincah. Selain magnesium, kacang kenari dan almond juga kaya akan lemak sehat, terutama omega 3 dan omega 6, yang berkontribusi dalam mengurangi peradangan di tubuh. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang menderita nyeri sendi atau kondisi seperti artritis. Lemak sehat ini juga membantu melumasi sendi, memastikan mobilitas yang lebih baik dan mengurangi ketidaknyamanan saat berjalan atau melakukan aktivitas fisik. Keunggulan lain dari kacang kenari dan almond adalah kandungan protein nabati dan seratnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk pemeliharaan dan perbaikan massa otot, sementara serat membantu mengatur kadar gula darah, mencegah penurunan energi secara tiba-tiba sepanjang hari. Ini berarti Anda akan memiliki lebih banyak energi untuk bergerak, memperkuat kaki, dan menjalani gaya hidup aktif tanpa merasa kelelahan terus-menerus. Pendapat Anda sangat berharga. Itulah akhir dari video hari ini. Tapi sebelum kita berpisah, kami ingin tahu, apakah Anda sudah mengetahui semua manfaat ini? Berapa banyak dari 10 makanan ini yang sudah Anda konsumsi setiap hari?
Apakah ada fakta yang mengejutkan Anda? Ingat, menjaga kesehatan otot sangat penting untuk menjalani kehidupan yang aktif dan mandiri. Jadi, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Kami juga ingin mendengar pengalaman dan pendapat Anda. Tinggalkan komentar dan beritahu kami apa pendapat Anda tentang konten ini. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips dan rekomendasi untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya.